Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur, NIM 2011180, kelas 5B reguler. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Istilah hukum internasional pertama kali digunakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1780 dalam bukunya Pengantar Prinsip Moral dan Perundang-undangan. Akibat dari doktrin positif yang berlaku abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang menyatakan bahwa hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional. Dalam artian hanya negaralah yang dapat menikmati hukum internasional dan mampu mengklaim hak-hak serta memiliki kewajiban internasional, termasuk hak untuk mengajukan klaim internasional. Hukum internasional umum mengacu pada aturan dan prinsip yang berlaku untuk sejumlah besar negara, baik berdasarkan hukum kebiasaan internasional atau perjanjian multilateral. Apabila hukum tersebut bersifat mengikat seluruh negara, maka hukum tersebut dapat disebut sebagai hukum internasional yang sifatnya universal. Namun, di balik semua itu, persoalan sumber hukum internasional masih sering diperdebatkan karena tidak adanya institusi yang bisa mengadopsi sumber yang berlaku secara universal. Berikut beberapa sumber yang telah disepakati, di antaranya. Yang pertama, sumber hukum berdasarkan pasal 38 dalam kurung 1 statuta. Pasal 38 dalam kurung 1 statuta, Mahkamah Internasional mengatur pengadilan yang berfungsi untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional suatu perselisihan yang diajukan kepadanya. Ketentuan ini biasanya diterima sebagai daftar sumber hukum internasional. Untuk yang kedua, perjanjian internasional. Perjanjian adalah instrumen utama kerjasama dalam hubungan internasional dan kerjasama sering melibatkan perubahan posisi relatif dari negara-negara yang terlibat. Misalnya, negara-negara kaya memberi uang kepada negara-negara yang miskin. Oleh karena itu, perjanjian seringkali merupakan sebuah instrumen perubahan. Selanjutnya yang ketiga, hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional yang mana sumber hukum ini merupakan suatu kebiasaan umum yang akhirnya telah diterima sebagai hukum. Hukum kebiasaan ini terbentuk dan menjadi bukti adanya keberadaan yang dapat dilihat dari praktek atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau beberapa ide abstrak dari tindakan tersebut. Selanjutnya yang keempat, prinsip-prinsip hukum umum. Salah satu sumber hukum internasional yang diakui dan tertulis dalam statuta Mahkamah Pengadilan Internasional adalah hukum-hukum umum. Menurut definisi pertama itu, prinsip-prinsip umum hukum tidak begitu tepat sebagai sumber hukum dalam hal sebagai metode hukum. Hal ini
dikarenakan sumber-sumber hukum memperluas aturan yang ada dengan analogi, menyimpulkan keberadaan prinsip-prinsip dari aturan yang lebih spesifik dengan arti dari penalaran induktif, dan sebagainya. Untuk yang terakhir atau yang kelima, keputusan peradilan. Keputusan peradilan. Keputusan peradilan adalah keputusan yang diatur oleh Statuta Mahkamah Internasional pada pasal 38 dalam kurung 1 dalam kurung D, di mana Statuta Mahkamah Internasional ini memerintahkan mahkamah untuk menerapkan keputusan-keputusan yudisial atau peradilan sebagai bentuk sarana tambahan dalam penetapan aturan-aturan hukum. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.